wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa untuk melanjutkan kajian fikih kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang ahkamul miyah, hukum-hukum seputar air. Kita sebutkan kemarin jenis air yang pertama. Apa itu? Air suci dan mensucikan. Apa maksud air suci dan mensucikan? Apa maksud air suci dan mensucikan? Yang bisa untuk berwudu. Ada lagi yang lain? Air suci dan mensucikan. Karena akan ada setelah ini nanti air yang suci namun tidak mensucikan. Apa maksud air suci dan mensucikan? Bisa untuk minum dan bisa untuk membuang hadas. Iya. Yang dimaksud dengan air yang suci yaitu air zatnya yang suci, bisa untuk diminum, bisa untuk dikonsumsi, bisa untuk diperjualbelikan, dan mensucikan bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Ini dia. Taib. Kemudian mana dia air yang suci dan mensucikan? Semua jenis air, selama itu air. Apakah itu air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air hujan, air embun, air es, ya, air salju. Asal dia itu air, maka masuk dia kategori air suci dan mensucikan. Dalilnya apa kemarin? Ayat Al-Furqan ayat 48. Baik, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kemudian kita juga telah mengkaji kemarin ma'ul musta'mal, air bekas. Apa hukum air bekas kemarin? Air suci dan mensucikan. Masuk dia kategori kelompok yang pertama, air suci dan mensucikan. Kenapa? Kenapa? Karena yang pertama, tidak ada dalil yang mengeluarkan dia dari hukum asalnya. Hukum asal air telah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan tadi. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami telah turunkan dari langit air yang tahura, suci dan mensucikan. Ini hukum asal yang telah Allah tetapkan. Dan air musta'mal adalah air yang dihukumi dengan hukum asalnya, kecuali ada dalil yang mengeluarkan dari hukum asalnya ini. Maka tidak ditemukan dalil yang mengeluarkannya dari hukum asal. Kemudian dalil yang kedua kemarin apa? Ayo.
Dalil yang kedua apa kemarin? Hadis yang jelas Rubaiyah bintu Muawid, di mana Rasulullah tak kala mengusap kepalanya menggunakan sisa air yang melekat di tangannya. Ini yang diusap oleh Rasulullah. Mengusap kepala termasuk dari rukun wudu. Kalau orang tidak mengusap kepala ketika berwudu, maka tidak sah wudunya. Kalaulah sekiranya air musta'mal, air sisa, air bekas itu adalah air tidak lagi suci dan mensucikan, maka tidak akan mungkin Rasulullah mengusap kepalanya dengan menggunakan sisa air yang melekat di tangannya. Yang ketiga, apa dalilnya kemarin? Iya, didapati riwayat-riwayat yang begitu banyak sekali, riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, bahwa ternyata dahulu istri-istri Nabi SAW itu ketika mandi janabah, mereka mandi bersamaan dari satu bejana. Bahkan mereka saling berebutan dayung, berebutan air. Da'ini, da'ni. Sisakan aku airnya, sisakan aku airnya, seperti itu. Ya, dari redaksi hadis-hadis tersebut mengisyaratkan bahwa Nabi SAW tidak terlalu memperhatikan air musta'mal, air bekas itu, apakah akan masuk ke dalam bejana air yang suci tadi atau tidak. Kalau oleh sekiranya memang air musta'mal itu dihukumi airnya najis atau air tidak lagi bisa digunakan untuk mengangkat hadas, maka tentu Nabi akan betul-betul berhati-hati jangan sampai air ini tercampur dengan air yang digunakan untuk mengangkat hadas besarnya. Ya. Maka semua ini menjelaskan bahwa ma'ul musta'mal, air bekas itu bukanlah air yang najis, tapi dia air yang suci dan mensucikan. Maka inilah pendapat yang kuat dan lemah pendapat mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Hukum al-ma'ul ladzi khalaqahu tahir. Apa hukum air yang tak kala dicampuri oleh benda yang suci? Air, dia air yang suci dan mensucikan. Namun air tersebut dimasuki oleh benda, namun bendanya yang suci. Contoh, kita memiliki air, tapi di situ sudah dimasuki oleh lumpur. Ya, sehingga barangkali akan merubah sifat air tadi. Sifat air itu ada berapa? 3. Ya, warna, bau, rasa. Warnanya, baunya, rasanya. Air yang asalnya air suci dan mensucikan, namun tak kala dimasuki oleh benda yang suci, sehingga benda yang suci ini barangkali akan merubah sifat air, salah satu dari sifat air tersebut. Seperti air yang awalnya suci mensucikan dimasuki oleh lumpur sehingga menjadi berubah warnanya dan baunya. Air yang awalnya suci dan mensucikan dimasuki oleh cat, dimasuki oleh kapur, semen, ya, akan merubah warnanya dan seterusnya. Apa hukum air yang seperti ini? Taib. Kita bacakan. Hukmuhu annahu bakin ala aslihi tahir mutahhir. Maka hukumnya dia tetap berada pada hukum asalnya, yaitu suci dan mensucikan. Hatta law taghayyara bi an zahara fihi launu hadzat tahir. Walaupun akan mengalami perubahan di mana tampak pada air tadi perubahan warna oleh benda yang suci ini, yang masuk ini, atau perubahan pada ta'muhu, pada rasa air tersebut, aurihuhu, atau pada bau air tersebut, berubah salah satu dari sifat air tersebut atau semuanya, maka hukumnya tetap hukum suci dan mensucikan. Namun ingat, bisyar, dengan syarat alla yakuna taghayyuru fahishan yukhrijuhu an itlaqi ismil ma'alaih. Dengan syarat perubahan tersebut tidak mengalami dengan sangat, ya, sehingga mengeluarkan air mutlak tadi dari sifat aslinya. Tidak lagi dia dinamakan dengan air mutlak lagi, tapi sudah bertambah dengan penyebutannya yang lain.
Berarti walaupun air yang suci dan mensucikan tadi dimasuki oleh benda yang suci dan sempat mengalami perubahan sifat air, tetap dihukumi sebagai air suci dan mensucikan walaupun terjadi perubahan, dengan syarat tidak mengeluarkan dia, selama tidak mengeluarkan dia dari penamaan air, yaitu air mutlak. Apa dalil yang menjelaskan ini? Kita sebutkan. Di antara hadis yang menjelaskan ini adalah hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh para ulama kita dari Abdullah bin Mas'ud, bukan dari Ummu Hani radhiyallahu taala anha. Iktasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah min ina'in wahid min qas'atin fiha atharul ajin. Ya, Ummu Hani menceritakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan Maimunah istrinya dari satu bejana min qas'atin, ya, dari satu bejana yang besar, fiha atharul ajin, di mana dalam bejana tersebut ada sisa-sisa adonan. Bisa kita bayangkan sebuah bejana, di situ masih tersisa adonan, ya, berarti belum dibasuh barangkali, ya. Kemudian dimasukkan situ air, dan ternyata Nabi SAW dan istrinya Maimunah mandi janabah dari air di tempat bejana tersebut. Adonan tak kalah bercampur dengan air, kemungkinan terbesar akan mengalami perubahan. Paham sampai di sini? Baik. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tak kala putranya meninggal, Nabi memerintahkan, iksiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbain. Nabi SAW memerintahkan, mandikanlah dia dengan menggunakan ma'in, air, wasidrin. Apa itu sidr? Daun bedara. Ya, daun bedara. Wa kaffinuhu fi thawbain. Kemudian kafanilah dia dengan 2 helai kain. Baik. Tak kala air dicampur dengan daun bidara, digosok, akan terjadi perubahan apa tidak? Ada perubahan walaupun tidak banyak, di mana airnya akan berbusa dan baunya akan berubah menjadi daun bidara baunya. Ya, kalaulah sekiranya lantaran dimasuki oleh benda yang suci dan sempat mengalami perubahan pada sifat air, tidak lagi dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan, maka tidak akan mungkin Nabi memerintahkan untuk memandikan putrinya dengan air daun bidara. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari juga, an Ummi Atiyah qalat, tuwfiyat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala meninggal salah satu dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi langsung keluar, faqala, Nabi bersabda, iksilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalik in raaitunna bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirah kafura aw syai'an min kafur. Kemudian tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, Nabi memerintahkan kepada para wanita, sahabat-sahabat wanita ketika itu, menyatakan, iksilnaha thalathan aw khamsan, mandikanlah putriku itu 3 kali atau 5 kali, au aktsara min dzalik, atau lebih daripada itu, in raaitunna, jika kalian memandang itu perlu. Dengan apa dimandikan? Bima'id, dengan air, wasidrin, dan dengan air bidara, waj'alna fil akhirah kafura au syai'an min kafur, dan jadikanlah siraman terakhirnya itu dengan air yang sudah dicampur kapur. Kapur apa itu? Kapur barus. Ya. Air yang tak kalah dicampur dengan kapur barus, terjadi perubahan? Sangat terjadi pada baunya yang jelas. Ya.
Namun kenapa Nabi SAW memerintahkan untuk mandikan? Ini menjelaskan bahwa air tak kala dimasuki oleh benda yang suci, walaupun terjadi perubahan pada sifat air tersebut, namun tidak sampai mengeluarkan air tersebut dari hukum asalnya, dari air asli, dari nama air, maka tetap dihukumi sebagai hukum asal, yaitu suci dan mensucikan. Hadis ini pun juga menjelaskan akan kekeliruan praktek memandikan jenazah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, di mana kita dapati tak kala jenazah biasanya dimandikan dengan kapur, itu setelah itu disiram lagi apa tidak? Disiram lagi. Ya. Padahal Nabi menyebutkan apa di sini? Waja'alnal akhirata syai'an min kafur atau kafura atau syai'an min kafur. Dan jadikanlah siraman terakhirnya itu air yang dicampur dengan kapur. Ini siraman terakhir. Salah satu faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Di antara faedah kenapa siraman terakhir itu dengan air kapur? Yang pertama, air kapur itu akan membekukan atau akan mendinginkan si mayit, sehingga kondisinya akan lebih bertahan. Ya. Yang kedua, air kapur itu akan menghalangi dari hama, sehingga jenazah tersebut tidak cepat membusuk. Ini dia. Kalau tidak percaya, cobalah kita taruh kapur itu di lipatan kain kita atau di mana lemari. Itu tidak yakin, tidak akan mampu kecoak masuk itu. Tak mau dia masuk. Nah, itu contoh. Ya. Namun kalau disiram lagi setelahnya dengan air biasa, hilanglah fungsi kapur tadi. Faedah yang ketiga adalah ini adalah syariatnya Nabi SAW. Baik. Maka kembali kepada topik pembicaraan kita tadi, berarti dalil-dalil yang kita sebutkan tadi menjelaskan bahwa air yang suci dan mensucikan dimasuki oleh benda yang suci, dia dihukumi suci dan mensucikan juga, walaupun terjadi perubahan selama tidak mengeluarkan dia dari makna atau dari nama air. Masih dalam kategori ma'ul mutlak, air mutlak. Namun apabila benda yang suci yang masuk tersebut sampai mengalami perubahan yang dahsyat, sehingga perubahan tersebut mengeluarkan dia dari penamaan air, maka dia sudah berpindah kepada kelompok air yang kedua, yang disebut dengan air yang suci namun tidak mensucikan. Ma'un tahir ghairu mutahhir. Di mana air yang suci dan mensucikan tadi dimasuki oleh benda yang suci, namun dengan dimasuki oleh benda yang suci ini terjadi perubahan yang besar, sehingga perubahan ini mengeluarkan air ini dari penamaan air, sehingga ketika itu hukumnya sudah air yang suci namun tidak mensucikan. Apa contohnya? Ya, air suci dan mensucikan, kita masukkan kopi ke dalamnya, maka sudah namanya apakah air lagi? Tidak, tapi sudah air kopi. Air kita masuki teh ke dalamnya, terjadi perubahan. Perubahan ini sudah merubah air tadi? Iya, di mana sudah dinamakan air teh. Tidak hanya sebatas air lagi, tapi sudah diambah embel-embelnya. Air susu sejenisnya. Ya. Maka ini dia jenis air yang kedua. Kemudian apa hukum air tak kala dicampuri oleh najis? Al-ma'ul ladzi khalatathu najasatun hukmuhu kama yali. Maka hukumnya sesuai dengan pembagiannya. Apa hukum air yang apa tadi?
dicampuri oleh najis. Ya. Idza taghayyara bi hadhihi an-najasati ahadu awsafil ma' wa hiya ta'muhu aw launuhu aw rihuhu fa innal ma'a yasiru najisan. Wad dalilu ala dzalika al-ijma'. Apabila terjadi perubahan disebabkan oleh najis ini salah satu dari sifat air tadi, baik perubahan pada rasa airnya, pada warna airnya, atau pada bau airnya, fa innal ma'a yasiru najisan, maka airnya berubah menjadi air najis. Ini dia kelompok air yang ketiga, yaitu air najis. Kapan itu menjadi air najis? Apabila terjadi perubahan dari 3 sifat. Apabila terjadi perubahan salah satu pada 3 sifat tadi. Apalagi? Ketiga-tiganya. Baik pada rasanya, maupun pada warnanya, maupun pada baunya, fa innal ma'a yasiru najisan, maka airnya berubah menjadi air najis. Wad dalilu ala dzalikal ijma', dalilnya adalah ijma' para ulama kita. Siapa menukilkan ijma' masalah ini? Al-Imam Ibnul Munzir. Qala Ibnul Munzir rahimahullah taala, ajma'u ala anna al-ma'a al-qalila aw al-kathira idza waqa'at fihi najasatun faghayyarat lil ma'i ta'man aw launan aw rihan annahu najisun madama kadzalik. Kata Al-Imam Ibnul Munzir, telah sepakat para ulama bahwasanya air, baik dia sedikit jumlahnya maupun banyak jumlahnya, tak kala dimasuki oleh najis, benda najis, dan merubah air tersebut baik pada rasanya, warnanya maupun baunya, annahu najisun, maka dia dihukumi najis madama kadzalik, selama masih dalam kondisi seperti itu. Disebutkan ijma' ini dalam kitabnya Al-Ijma'. Pun Al-Imam Nawawi juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu', nukilan dari Al-Imam Ibnul Munzir akan ijma' para ulama dalam masalah ini. Idza lam yataghayyar ahadu awsafihi sabiqah. Ini dia yang keduanya lagi. Ini yang pertama tadi. Namun apabila tidak terjadi perubahan pada sifat-sifat air tersebut, air yang tadi dimasuki oleh najis namun tidak mengalami perubahan pada sifat-sifat air tadi, maka apa hukum air ini? Kata para ulama kita, disinilah terjadi perselisihan pendapat para ulama, yang antum harus betul-betul kuasai ini, karena kalau tidak akan bimbang antum nanti. Baik, pendapat ulama yang pertama menyatakan bahwa apabila air tadi jumlahnya kurang dari 2 kula, lalu dimasuki oleh najis, maka dia akan dihukumi sebagai air najis, baik terjadi perubahan pada sifat air maupun tidak. Apabila jumlah air 2 kula, ya. Apabila jumlah air, nanti kita jelaskan apa maksud 2 kula ini. Apabila jumlah air kurang dari 2 kula, itu bahasa Arab itu. Kula. Terserah. Tulisan Arabnya qaf lam ta marbutah. Ya. Apabila jumlah airnya kurang dari 2 kula. Ya, kita bahaslah dulu 2 kula ini apa ini? Nah, ada pusing antum. Baik. 2 kula ini
Kata para ulama kita, kira-kira 200 kilogram. 200 kilo air. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kira-kira kita punya bak mandi seukuran persegi 1 meter 1 meter. Bak mandi seukuran 1 meter, panjang, lebar, tinggi 1 meter, penuh air dengan bak seukuran itu. Maka inilah kira-kira kisarannya 2 kula itu. Bisa dibayangkan? Ini dia. Taib. Kata pendapat ulama yang pertama, apabila airnya kurang dari 2 kula lalu dimasuki oleh najis, maka dia dihukumi air najis, baik terjadi perubahan maupun tidak. Dan ini mazhab Syafi'i populer ini. Antum kalau belajar di surau dengan angku-angku, tuangku-tuangku, nah ini populer. Namun pendapat satu ini aja yang dia sampaikan. Baik. Berarti tidak sampai materi kita nanti. Maka dia dihukumi dengan air najis, baik terjadi perubahan pada sifatnya maupun tidak. Ya. Berarti mafhumnya pendapat ulama ini, air yang lebih dari 2 kula tidak bernajis, tak kala dimasuki oleh najis. Ini pendapat ulama yang pertama. Mereka berdalilkan dengan hadis kullatain, itu dinamakan oleh para ulama. Hadis keluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Dan sebagaimana disampaikan, para ulama menyatakan hadis ini hadis sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza balaghal ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Tek hadis ini antum tulis, usahakan dihafal. Idza balaghal ma'u kullatain, apabila air itu sampai jumlahnya 2 kula. Kira-kira berapa tadi? 200 kg. Iya, 200 kg. Lam yahmilil khabath, maka air tersebut tidak mengandung najis. Apabila air itu sampai 2 kula, apalagi lebih, maka air itu tidak mengandung najis. Maksudnya tak kala dimasuki oleh najis, tidak mengandung najis. Baik. Ini pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua menyatakan bahwa apabila najis yang masuk ke dalam air yang suci dan mensucikan tadi dan tidak sampai merubah sifat air, maka dia tetap dihukumi dengan hukum asalnya, yaitu suci dan mensucikan, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, baik jumlahnya lebih dari 2 kula maupun kurang dari 2 kula, selama najis yang masuk itu tidak merubah sifat air tadi, maka tetap dia dihukumi dengan air yang suci dan mensucikan. Apa dalil yang digunakan? Dalil yang digunakan adalah dari Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qol. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dia berkata, qila ya Rasulullah, ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana tawaddu min bi'ri budha'ah. Wahai Rasulullah, boleh enggak kami berwudu dari air sumur budha'ah? Apa itu bi'rul budha'ah? Air sumur budha'ah itu wahiya bi'run yulqa fiha al-hiyab wa luhumul kilab wan natn. Bi'rul budha'ah,
Sumur Budha'ah itu adalah sumur tempat membuang apa namanya itu? Bahasa kitanya di sini tisu yang telah digunakan oleh wanita dari haidnya. Apa namanya itu? Ya, ada yang digunakan oleh kaum wanita untuk membersihkan darah haidnya. Kemudian ini biasanya dibuang ke sumur ini. Ya. Kemudian juga tempat pembuangan bangkai anjing. Kemudian juga tempat pembuangan bangkai hewan yang lain. Bangkai apa hukum? Bangkai apa hukumnya? Najis. Anjing? Bangkai anjing. Kemudian tadi yang sudah kecampur dengan darah haid najis. Ya. Baik. Sahabat ini bertanya, boleh tidak kami berwudu dari air sumur ini? Sumur ini tempat pembuangan itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Airnya tahur. Apa itu tahur? Suci dan mensucikan. Airnya suci dan mensucikan. Ditambah oleh Nabi lagi, la yunajjisuhu syai'. Tidak ada satu benda pun yang menjadikan dia bernajis. Ya. Ungkapan Nabi ini menjelaskan bahwa najis yang dimasukkan itu tidak sampai merubah sifat air tadi. Ya. Kemungkinan sangat-sangat kecil kalau sekiranya najis yang dimasukkan tadi tidak akan tersentuh dengan air. Kecil kemungkinan. Kemungkinan terbesarnya apa? Air sumur itu tercampur dengan najis ini. Ya. Namun percampuran najis ini tidak sampai merubah sifat air tadi, karena sedikitnya yang tercampur atau seterusnya. Ya. Wallahu taala alam. Bagaimana? Namun yang jelas Nabi di sini menghukumi airnya tahur, suci dan mensucikan, alias boleh untuk. Jangan dipikirkan, masa mau Ustaz berwudu dengan air seperti itu? Iyalah kalau kita berada di tempat seperti ini, gampang mendapatkan air. Bagaimana dengan kondisi di padang pasir? Ya. Di mana hukum telah menetapkan selama ada air, maka tidak boleh untuk bertayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian tidak menemukan air baru bertayamum. Namun selama menemukan air lalu dia tayamum, sah tayamumnya? Tidak. Ya. Maka kalau kita ditemukan misalnya ada air di sumur ini, tapi sifat airnya di sumur ini seperti ini kondisinya, boleh tidak tayamum dan tidak ada lagi air yang lain? Nah, kan bisa jadi hukum ke situ. Namun Nabi telah menetapkan bahwa airnya suci dan mensucikan, alias tidak bisa lagi untuk tayamum. Sampai di sini paham? Jadi jangan kita jorok oleh Ustadz. Ya jangan kita bayangkan kondisi kita di sini, belum tentu kondisinya sama dengan kondisi yang ada di zaman Nabi. Baik. Yang jelas Nabi SAW telah menghukumi bahwa air sumur Budha'ah tadi sebagai air yang suci dan mensucikan. Al-ma'u tahurun, airnya suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'. Tidak ada satu benda pun yang menjadikan dia bernajis. Kenapa? Karena tidak mengalami perubahan pada sifat air tadi. Salah satu di sifat air tadi. Baik, Ustaz, dua kelompok ini mana yang kuat Ustaz? Berarti hadis yang ini bertentangan dengan hadis yang pertama tadi Ustaz. Dijawab oleh para ulama kita, pada hakikatnya dua hadis itu tidaklah bertentangan. Ya, kedua-duanya hadis sahih. Bagaimana bentuk tidak bertentangannya? Yang pertama, hadis yang pertama yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW menyebutkan iza balaghal ma'u kullataini, apabila air itu sampai 2 kula. Kenapa disebutkan di sini 2 kula? Kata para ulama kita, karena timbangan air banyak itu adalah 2 kula. Ini timbangan air jumlahnya banyak. Sehingga
air yang dalam jumlah yang banyak seperti ini dimasuki oleh najis, biasanya tidak akan sampai merubah sifat air. Ya. Nabi menyebutkan 2 kula karena ini timbangan minimal jumlah air yang banyak. Dan jumlah air yang banyak sebanyak ini 200 kilo. Biasanya kalau dimasuki oleh sedikit najis tidak akan merubah sifat air tadi. Sehingga kalau tidak merubah sifat air, maka memang Nabi menyebutkan lam yahmilil khabath, dia tidak mengandung khabath, najis. Ya. Kemudian hadis yang pertama kita sebutkan ini tidaklah menjelaskan secara teksnya bahwa air yang kurang dari 2 kula ini najis. Ini tidak disebutkan dalam hadis ini. Pendapat ulama yang pertama tadi, dia menyatakan hadis ini menjelaskan apabila air berjumlah 2 kula atau lebih maka tidak mengandung najis. Berarti kalau kurang dari 2 kula bernajis. Ya, paham antum? Berarti mereka berdalil dengan pemahaman terbaliknya. Berarti kalau kurang dari 2 kula. Bukan teks hadis yang menjelaskan kalau kurang 2 kula dia bernajis. Tidak. Paham? Sehingga tidaklah hadis ini menjelaskan bahwa tak kala air itu kurang dari 2 kula dia mengandung najis. Tidak. Hadis ini tidak menyebutkan itu. Itu hanya pemahaman terbalik dari hadis ini. Paham antum? Berarti pemahamannya kalau kurang dari 2 kula, ini dia. Ya. Ternyata pemahaman terbalik ini, ya, mafhum mukhalafah dalam usul fiqh namanya, ini dia tidak berlaku. Kenapa? Karena pemahaman terbalik dari hadis tadi, teks hadis tadi pun tidak berlaku secara mutlak. Apakah kita nyatakan Nabi menyebutkan apabila air tadi berjumlah 2 kula maka dia tidak mengandung najis. Apakah maksud ini walaupun terjadi perubahan tidak mengandung najis? Apakah ini maksudnya? Tidak. Karena telah dinukilkan ijma' bahwa kalau dia terjadi perubahan maka dia bernajis, baik banyak jumlahnya maupun sedikit. Paham? Berarti yang menjadi rentetan di dalam permasalahan ini adalah perubahan. Terjadi perubahan apa tidak? Nabi menyebutkan tadi apabila air berjumlah 2 kula, ini maksudnya biasanya air yang jumlah 2 kula dengan jumlah yang banyak seperti ini tidak akan sampai mengalami perubahan. Pun berarti biasanya, ini lagi pemahaman terbaliknya, biasanya air yang kurang dari 2 kula ini rentan mengalami perubahan lantaran najis masuk karena jumlahnya yang sedikit. Namun tidak dihukumi mutlak. Paham sampai di sini? Maka tak kalah mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari sebuah dalil bertentangan dengan nas yang jelas dan tegas, maka yang dikedepankan ketika itu adalah dalil, bukan mafhum mukhalafahnya tadi. Mafhum mukhalafahnya menyatakan berarti kalau air kurang dari 2 kula berarti mengandung najis. Ini kan pemahaman terbalik dari hadis ini. Ini bertentangan dengan teks hadis yang kita sebutkan pertama tadi. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Airnya suci dan mensucikan, tak ada satu najis pun yang merubah dia, yang menjadikan dia bernajis. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Siapa yang kurang paham? Besok kita ujian. Yang tidak paham awas. Paham? Paham? Siapa yang rasib hasilnya nanti kita suruh berdiri selama pengajian ya. Oh, yang tidak datangnya besok dong. Tidak punya nyali antum itu. Baik, maka ini dia pendapat yang kuat dalam masalah ini, wallahu taala alam, yang disokong oleh dalil dan sesuai dengan analisa hukum-hukum istinbat bahwa air yang suci dan mensucikan tak kala dimasuki oleh benda najis namun tidak sampai merubah sifat air, maka hukumnya tetap tahir mutahhir, suci dan mensucikan,
baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Baik, kita lanjutkan. Apa hukum al-ma'ul ajin? Apa hukum air yang dipanaskan? Antum, contoh. Bukan, ma'ul ajin ini wa huwa allazi taghayyara bi tuli maksihi fil makan. Ma'ul ajin ini maksudnya adalah air yang berada di tempat sudah lama di tempat itu. Biasanya air yang menempati suatu tempat yang sudah lama masanya, mungkin barangkali sudah sampai 1 tahun, akan mengalami perubahan pada sifat air tersebut. Ya, perubahan yang terjadi ini, apakah dia masih dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan atau tidak? Berkata Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma', wa ajma'u ala anna al-wudu'a bil ma'il ajin min ghairi najasatin halat fihi jaizun ghairu Ibnu Sirin qala la yajuz qala Ibnu Qudamah wa qaulul jumhur aula. Berkata Imam Ibnu Munzir, sepakat para ulama bahwa berwudu dengan air ajin tadi, air yang sudah lama di tempat itu, ya, selama perubahan sifatnya itu bukan disebabkan oleh najis, maka sah, boleh digunakan untuk berwudu, kecuali Al-Imam Ibnu Sirin. Kata Imam Ibnu Munzir, Al-Imam Ibnu Sirin yang menyelisih pendapat jumhur ini, yang menyatakan la yajuz. Berkata Imam Ibnu Qudamah wa qaulul jumhur aula, pendapat jumhur para ulama ini pendapat yang paling kuat. Sedikit lagi kita selesaikan, ya. Kenapa pendapat jumhur yang kuat dalam masalah ini? Apa tadi pendapat jumhur? Apa tadi pendapat jumhur? Boleh. Boleh untuk menjadikan dia untuk berwudu. Ma'ul ajin tadi. Ya, kenapa? Karena masuk dalam kategori wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ingat, ini kaidah. Sehingga Ustaz sampaikan di awal, antum harus kuasai ini. Ini hukum asal. Kalau sekiranya kita menghukumi sebuah air tidak lagi dia suci dan mensucikan, hati dalil, datangkan dalil. Selama tidak ada dalil yang mengeluarkan dia dari hukum asalnya, maka tetap dia dalam hukum asalnya itu suci dan mensucikan, karena Allah yang telah menetapkan. Kemudian jadi pendapat jumhur, pendapat yang kuat dalam masalah ini. Bagaimana berwudu dengan air yang panas oleh matahari atau dipanaskan? Antum tinggal di Alan Panjang Bukit Sile, dalam kondisi junub, hendak mandi pagi sebelum salat subuh. Di kakok air ko, rasa mengakok batu es. Baca oleh, kam mandi je ye tak ko. Air, antum panaskan air. Dicampur dengan air yang tadi. Bukan ye panas tentu mandi ya. Dicampur dengan air yang tadi. Ya. Sah enggak? Bisa enggak ini mengangkat hadas? Kenapa? Tidak merubah sifat. Bau. Tidak berubah bau, sifat dan rasa. Ya. Ini dia dalil terkuat. Karena masih dalam posisi hukum asal. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ya. Maka sah. Baik dia panasnya karena matahari. Ketika antum hendak salat zuhur, antum mau berwuduk di air sawah. Ya kan? Pacik air sawah ko, angin kiranya. Wuduk juga ko. Atayamum salah, lesa. Tak. Baik. Bagaimana kita berwuduk dengan air zam-zam? Masya Allah, air zam-zam sampai wuduk Ustaz. 130.000 seliter sih kok. Jangan antum pikirkan kita di Indonesia. Antum sedang pergi umroh, bergelindang dapat air zam-zam. Berwuduk dengan air zam-zam. Sah wuduknya? Sah. Kenapa? Kembali pada hukum asal. Masih air. Gitu ya. Baik, berarti sudah faqih antum ya. Insyaallah siap-siap pertanyaan pada pertemuan yang berikutnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat dipahami dengan baik. Semoga Allah mudahkan kita memahaminya. Kalau air tepi sawah tu berubah baunya bertinagan tu bau tak?
Silakan jawab dengan kaidah kita sebutkan tadi. Berubah najis atau tidak? Cuma baunya berubah kan. Apa yang menyebabkan perubahan baunya? Karena air dari sawah kan, mancah. Tercampur dengan benda yang tidak najis. Najis apa tidak? Kalau tidak najis yang tercampur, apakah dia mengeluarkan dari hukum dari air mutlak? Kalau dia tidak keluar dari air mutlak, hukumnya la fakih itu. Tidak perlu Ustaz jawab lah. Baik, ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.